Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Galih Pratama, mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Industri Kreatif dan Telematika, Universitas Trilogi Jakarta. Di sini saya akan membahas sebuah topik tentang etika profesi di bidang IT. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu startup yang ada di Bogor. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila video ini kurang bagus kualitasnya karena peralatan atau equipment yang saya gunakan masih kurang mumpuni, sebenarnya masih amatir. Oke, untuk pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan 1988 merumuskan bahwa pengertian etika dalam tiga arti sebagai berikut, yaitu ilmu tentang yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kemudian kumpulan asas-asas dan nilai yang berkenaan dengan akhlak, kemudian yang terakhir adalah nilai mengenai benar dan salahnya yang dianut masyarakat. Menurut bahasa sendiri, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, berarti ada istiadat yang atau kebiasaan baik yang ada di masyarakat. Jadi bisa disimpulkan etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, yang selanjutnya manusia itu sendiri yang menggunakan akal dan hati nuraninya guna mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dia kehendaki. Kemudian ada jenis-jenis etika menurut Sonny Keraf, yaitu ada etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang tentang kondisi-kondisi dasar hukum, bagaimana manusia harus bertindak secara etis etika ini merupakan prinsip-prinsip moral dasar menjadi pegangan manusia dalam bertindak secara teratur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Kemudian ada etika khusus, yaitu etika yang menerapkan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan khusus. Misalnya, bagaimana seseorang bertindak dalam bidang kehidupan tertentu yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan bagi manusia untuk bertindak secara etis. Contohnya pada etika kegiatan berolahraga itu seperti apa aturan-aturannya, dan etika dalam kegiatan pemasaran suatu produk. Dan etika khusus ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual adalah etika yang menyangkut dengan kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Contohnya etika beragama, etika merawat diri sendiri, dan etika dia menjaga kesehatannya. Contohnya itu. Kemudian ada etika sosial, itu etika yang menyangkut hubungan individu dengan individu lainnya dan ataupun lingkup kehidupannya. Misalnya hubungan manusia dengan keluarga, etika serta sikap terhadap sesama umat manusia, etika dalam berorganisasi, etika dalam dan sikap terhadap lingkungan tersebut, lingkungan hidup. Nah, di dalam etika sosial juga ada etika profesi. Ya, sebelumnya profesi itu adalah ajar. Oke. Ya, jadi sebelumnya saya akan jelaskan apa itu profesi. Jadi profesi ialah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang diperoleh dari jalur pengalaman ataupun pendidikan yang merupakan sumber utama untuk memenuhi kehidupannya. Jadi etika profesi adalah etika sosial yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam satu lingkup profesi serta bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut. Nah, di bidang IT sendiri ada beberapa etika
untuk seorang profesional di bidang komputer. Misalnya, secara umum, perilaku etis yang diharapkan oleh para profesional adalah jujur dan adil, memegang kerahasiaan, memelihara kompetensi profesi, memahami hukum yang terkait, menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi, menghindari kerugian dari pihak lain, menghargai hak milik. Dan di sini saya akan jelaskan sedikit tentang pelanggaran pada etika profesi di bidang IT. Salah satunya adalah computer crime. Ialah kejahatan komputer yang sering terjadi akibat penyalahgunaan komputer yang terus berkembang sesuai perkembangan teknologi secara ilegal. Contohnya adalah seperti carding dan melakukan spam. Kemudian pada bidang e-commerce, ada penyalahgunaan tanda tangan di pemalsuan tanda tangan digital, ada permasalahan grinders juga. Kemudian ada pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Internet yang menawarkan berbagai kemudahan ini para penggunanya menjadikan risiko pelanggaran haki, misalnya pengunduhan ilegal, bajakan program, dan program yang dijual secara ilegal. Untuk itu dibuatlah beberapa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Contohnya ada UU Haki yang telah disahkan dan berisikan tentang hak cipta yang diberlakukan pada 23 Juli tahun 2003, nomor 19 tahun 2002, dan ada juga UU ITE yang telah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 tentang penggunaan transaksi internet, pelanggaran etika melalui internet, dan pornografi di internet. Dan saya rasa itu aja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dadah.